Terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung di Zoom Kopi Karo dan Desa. Selalu kita akan mulai dengan musik. Kali ini musisinya datang dari Meksiko, jauh banget, tinggal di Meksiko. Ya, bisa cerita sedikit lah, Alejandro, little bit about yourself, your music and who you are. Salam dari Bandung ya. Salamnya malam ini cukup dingin di Pangalengan di ketinggian 1.600 dpl. 1.600 dpl dari permukaan laut. Ini artinya kopi Arabica memang habitatnya juga ada di Pangalengan, 1.600 sampai. Oke. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu ini sudah berapa partisipan. 16 ini, 16. Ada Bang Rudi Sembiring, selamat malam Bang Jajwa. Terus Ruhulina, ini Bibi, kalau dari Brunya ini Bru Stepu, Ruhulina Stepu, Jajwa Bi. Bang Simpson Ginting, Jajwa. Lasri Toha ini siapa nih Bang? Minggu lalu juga ada ini. Diminta saya perkenalkan diri. Oh iya. Ini Lasri Toha ini minta tolong dulu. Ini khususnya aku belum kenal ini. Nah, mungkin belum di lokasi nih. Bang Simpson Ginting. Nama saya Budiman Sembiring. Kita di Desa Kutarayat itu di kaki Gunung Sinabung. Kita juga memproduksi kopi yang namanya Vulcano Kopi. Saya kira dalam hal kopi ini, saya kira peluang kita itu sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena beberapa saya lihat di Tanah Karo saat ini kan dengan luas kopi hanya lebih kurang 1.000 hektar, itu data dari Dinas Pertanian. Dari data hanya sekitar 1.000 hektar kopi, itu ada beberapa pemain kopi, eksportir kopi yang bermain di Tanah Karo. Jadi dengan luas yang 1.000 hektar, ada beberapa eksportir besar bermain di sini, berarti saya kira ada hal yang menarik dari kopi Karo. Mungkin rasanya, mungkin unik, ada keunikan tersendiri saya kira di situ. Jadi dengan hal seperti ini, saya kira kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya potensi kopi Karo itu sangat bagus untuk kedepannya. Jadi sekarang ini, kalau saya lihat harga kopi di Tanah Karo kan sekarang 42.000 sampai 42.500 dari segi gabah. Jadi kalau kita konversi itu ke green bean itu mungkin asalan sudah mencapai 100.000 lebih ke atas, di atas 100.000 per kilonya green bean asalan. Jadi kan sebenarnya peluang untuk kemajuan kopi Karo ke depannya kan sangat besar. Kemajuan ekonomi untuk petani juga bisa kita tingkatkan sebenarnya. Jadi sekarang ini dan tantangannya di sini yang saya lihat, kenapa itu petani kopi Karo itu kan walaupun dengan harga yang cukup bagus, tapi kenapa petani kopi Karo itu kan belum makmur. Belum makmur saya lihat di sini. Kenapa? Ya karena saya lihat walaupun mungkin 1.000 batang kopinya, tapi dalam artian belum mencukupi untuk kehidupannya. Masih kita bilang kalau bahasa Karo itu masih ngemong. Kerja upahan untuk menutupi kebutuhannya. Padahal mungkin kebutuhannya ada saya lihat beberapa petani yang hanya anaknya masih SMA atau ke bawah. Itu saja masih kerja upahan. Kalau 1.000 batang kopi. Kalau kita lihat sekarang, dengan 1.000 batang itu sebenarnya, kalau kita dengan asumsi hanya 2 kilogram saja per pokok per tahun, itu dengan 1.000 kan sudah 2 ton. Dengan harga 40.000 saja sudah 80 juta. Jadi ini kan sebenarnya sudah cukup menghidupi satu keluarga dengan rata-rata pendapatan sekitar 7 juta pendapatan per bulan. Tapi disinilah letaknya, kenapa itu belum maju. Jadi di sini kalau saya lihat ini, petaninya belum merasa bangga dengan tanaman kopinya, sehingga dia belum serius untuk mengurus. Kenapa belum serius? Karena ada satu, saya lihat, kalau istilah saya itu, petani kopi Karo ini, dia masih matanya terlalu besar dan kupingnya terlalu lebar. Artinya, dia masih melihat
orang lain dengan panen kentang, panen tomat, hortikultura, panen jeruk yang sekian ton. Dan dia masih mendengar harga cabai 80.000, harga tomat sekian, sehingga dia terakhirnya anak tirilah kopi ini, sehingga belum maksimal hasilnya, dia belum semangat untuk mengurus. Jadi di sini tantangannya bagi saya sendiri, yang kita bilang selama ini saya juga di Skopi dan juga di penggiat kopi, itulah tantangan bagi saya, bagaimana mengubah mindset petani itu sehingga dia bisa dengan tanaman kopi 1000 batang dia yakin dengan akan kehidupannya. Kalau dia sudah yakin dengan kehidupannya dengan tanaman kopi sekian batang saja, 1000 batang saja, dia akan mati-matian mengurus dan pikiran dia tidak akan lagi tanam kentang, tanaman yang lain begitu. Jadi inilah tantangan bagi saya untuk kedepannya untuk meningkatkan kopi itu, bagaimana kita mengubah mindset petani kopi itu. Salah satu caranya, kita bilang mungkin sama petaninya, kopi bapak berapa? Satu ton, 2.000 batang misalnya, atau 1.000 batang. Dengan kali 2 kilo, dia dapat apa? Bisa sampai 80 juta. Nah, seperti itu. Jadi dia tergiur lagi dengan tanaman cabai, tanaman yang lain. Dan satu lagi yang perlu kita sampaikan sama masyarakat, bahwa sebenarnya bertani kopi itu tidak pernah rugi. Cuman untungnya belum besar. Jadi bagaimana biar untungnya besar? Kita harus menerapkan pola tanam yang bagus, bibit yang bagus. Artinya kita menerapkan GAP, budidaya tanaman kopi yang bagus, sehingga ya produksi yang kita ingin capai itu bisa kita capai. Sehingga dengan demikian petani itu bisa hidup dari kopinya. Begitu. Itu untuk sementara bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bang Budiman Sembiring. Jadi kalau minggu lalu itu kata Pak Rudolf itu, karena kita di Ring of Fire, jadi apa ya, blessing in this, apa namanya Bang itu? Yang, saya lupa bahasa Inggrisnya itu. Jadi ibaratnya Blessing in disguise. Blessing in disguise. Jadi ada berkat di balik suatu musibah. Musibahnya apa? Kita itu di jalur fire. Ini karena saya bekerja di panas bumi, jadi saya sangat terbiasa dengan ring of fire. Jadi memang kita ini di banyak wilayah kita ini dilalui oleh gerakan lempeng. Baru-baru ini dan sekaligus juga kita turut prihatin atas gempa di Tarutung. Nah di sana pun itu ada gerakan lempeng Danau Toba nyambung itu. Nah jadi karena ring of fire ini kemarin itu sudah disampaikan, disitulah mineral-mineral panas bumi itu bersebar kemana-mana. Dan itulah yang membuat kopi kita itu spesial. Jadi memang betul Pak Budiman, itu spesial sekali. Spesial juga tanah kita itu, jadi kopinya enak. Tapi menarik tadi, kata Bang Budi tadi, tapi kok 1000 pohon kopinya kok masih nemu atau masih menjadi buruh harian gitu. Ternyata kopi ini masih menjadi tanaman tiri dibandingkan kentang yang 3 bulan panen. Tapi juga nggak terlalu lama panen dan hasilnya cepat gitu ya. Nah, jadi peluang tadi rasanya memang unik, itu syaratnya memang bahwa uniklah kopi kita baru kita bisa jual. Udah unik kita. Nah, cuman tantangannya memang bagaimana mengubah mindset petani kita. Tadi dengan memberikan pengetahuan lagi ke masyarakat, menyediakan bibit yang lebih unggul dan juga penyuluhan bagaimana sih bertani itu. Kira-kira itu dari kesimpulan dari Bang Budiman terkait peluang dan tantangan kopi Karo ini. Saya kira kita semua juga sepakat, tetapi kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan pengalaman dari Bang Budiman ini, bagaimana di mana tadi kampung kita Bang? Kita di Desa Kutarayat, Kecamatan Namentra. Kutarayat ya. Ini jalan lintas Kamanjahe ke Binjai. Oke, Kutarayat. Itu ya, jadi mungkin di daerah Abang ini nanti bisa kita tanyakan bagaimana perkembangan atau hal-hal yang bisa mau kita tanyakan.
Sebelum kita masuk ke pemateri kedua, kita sapa lagi, ini ada Bang Ale Ginting ini, jua-jua Bang. Kemudian ada Bang Erwin juga. Terus di chat tadi ada Bang Gunawan dari Banten ya, selamat malam juga. Terus yang baru bergabung, kita ini sudah pada sesi pertama pembicaranya ya tentang Kopi Karo ini. Kita lanjut untuk pembicara kedua. Ini karena apa Bang Fatben, Pak Kilabudi belum kayaknya ya? Belum masuk, Pak Kades belum masuk, Kepala Desa belum masuk. Kita lanjut aja ke Mbak Wiwin. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan sharing dari Mbak Wiwin. Jadi Mbak Wiwin ini di NTB ini. Jadi kemarin, 2 hari yang lalu sudah ngobrol sedikit bahwa pelaku kopi juga. Jadi saya juga karena orang tua di kampung baru panen kopi, saya tanya juga di Sumbawa gimana nih harga gabah berapa, tes harga lah. Memang harga kopi sedang bagus-bagusnya. Cuman yang menjadi kendalanya adalah, nah ini ada mama di Facebook itu dibilang begini, mergagal kopi tapi lali buahna. Dari bahasa Indonesianya, harga kopi sangat bagus. Masalahnya adalah buahnya tidak melimpah. Jadi kan ini nyambung dengan tadi Bang Budiman tadi, bahwa cara bercocok tanamnya itu masih anak tiri kopi ini, sehingga belum bisa menyekolahkan anaknya lah sampai ke Jogja untuk kuliah misalnya. Nah, kali ini kita coba dengar juga lah gimana kira-kira cerita dari Sumbawa ini. Silakan Mbak Wiwin, waktu dan tempat kami persilakan untuk bersharing terkait pengalaman kopi dari Sumbawa ini. Silakan Mbak. Terima kasih Mas Joni Hendra Tarigan. Ya, selamat malam teman-teman. Ini para senior ini. Saya lihat kopi-kopi ternama ini yang di sini dan alhamdulillah Kopi Punik diajak. Iya. Jadi untuk kopi di Sumbawa pada umumnya untuk tahun 2022 ini produktivitasnya rendah dan harga bagus sama. Dan tahun kemarin produktivitasnya bagus, harga ya rendah seperti itu. Jadi sepertinya sama juga dengan teman-teman di daerah lain. Jadi untuk kisaran harga di Sumbawa untuk kopi itu mulai dari 26 sampai 45 per kilo untuk Robusta. Kemudian untuk Arabica kemarin kisaran harga 60 sampai 120. Joni. Itu green bean atau gabah itu Mbak? Yang 60 sampai 120 ini mahal sekali nih. Atau saya kirim aja dari Kebenjaya ke sana lah sekalian. Mungkin karena memang sedikit Mas untuk tahun ini. Jadi harga yang saya kasih tahu tadi itu adalah harga tahun 2022 dan itu green bean. Green bean. Oke. Lanjut Mbak. Dan malah ada di beberapa desa di Kabupaten Sumba ini yang bisa dibilang tidak bisa sampai puluhan ton untuk produktivitasnya karena memang tahun 2022 ini produktivitas kurang. Berbeda dengan tahun kemarin di 2021, alhamdulillah cukup melimpah. Tapi harga ya rendah, tidak seperti harga di tahun ini. Iya. Nanti untuk teman-teman sepertinya masih belum banyak yang tahu tentang kopi di NTB ini, khususnya kopi Punik Sumbawa atau pada umumnya adalah kopi Sumbawa. Nanti teman-teman jika ada yang berminat tentang kopi Punik bisa saya kirimkan dan free ya, biar bisa di cupping sendiri. Kira-kira dari NTB tesnya gimana itu bisa. Karena ternyata beda ketinggiannya. Mantap. Nanti teman-teman yang minat bisa WA saya 085239917264 itu bisa saya kirimkan free. Dicek dong, Mbak Yu. Bisa. Tadi Tapi jujur saya senang di Zoom ini karena apa? Rata-rata teman-teman yang di sini adalah teman-teman senior yang tidak diragukan lagi pengalamannya di kopi dan kopi-kopi ternama ada. Ya semuanya saya lihat di anggota yang masuk itu
keren semua. Dan saya sangat bersyukur bisa. Terima kasih. Baik, Tanya baik. mungkin ya, jadi saya juga bingung mau nyampaikan informasi yang apa lagi gitu. Oke, jadi apa namanya? Karena Pak Budi Karokoro belum masuk, kita ke Mbak Wiwin dulu lah. Di sana itu gimana ceritanya, Mbak? Jadi kan kalau dari Pak Budiman itu 1000 batang kopi itu belum bisa membuat satu kakak atau satu keluarga itu menghidupi satu keluarga. Masalahnya tadi itu kopi itu masih tanaman tiri gitu, Mbak. Di tempat saya pun banyak gitu, Mbak. Makanya saya sempat bilang gini ke orang tua. Mungkin nanti 100 orang akan menanam kopi dan banyak. Tapi mungkin yang akan mencapai market itu mungkin sekitar 10. Itu sudah banyak gitu, 10 kakak gitu. Kenapa? Itu tadi tergiur dengan misalnya wortel itu cepat, tentang 3 bulan udah panen, Mbak. Nah, cabai apalagi sekarang lagi mahal kan, wah mungkin orang berbondong-bondong tanam cabai, akhirnya kopi tiri lagi gitu. Di sana gimana kira-kira, Mbak? Apakah itu udah menjadi tanaman pokok di sana? Gimana? Baik, di Kabupaten Sumbawa ya khususnya ya, bukan NTB. Jadi khusus di Kabupaten Sumbawa ini kan ada kok di Punik sendiri. Untuk kopinya itu bukan tanaman tiri ya, tapi sudah menjadi tanaman utama di sini karena penghasilan masyarakat di sini itu memang kopi. Seperti itu. Jadi rata-rata setiap orang di sini itu punya kebun kopi, punya tanaman kopi. Dan untuk lahan untuk kopi di Punik ini rata-rata setiap kakak itu punya lahan yang luas. Cuman kembali lagi mungkin kurang produktivitas saja, kurang perawatan. Makanya dari tahun 2019 kita sudah mulai pemangkasan, kemudian sudah mulai bagaimana cara merawat tanaman kopi yang baik, cara panen kopi yang baik, cara pengolahan pasca panen yang baik, cara penyajian yang baik. Itu kita mulai dari 2019, itu yang fokus 2019. Tetapi kita mulai mencanangkan itu bagaimana supaya kopi kami ini bisa bersaing itu sebenarnya dari 2012 awal. Cuman paling fokusnya itu di 2019. Kami paham kalau khusus kopi dari NTB ini memang belum dikenal. Rata-rata orang kan kalau misalkan dengar NTB itu bukan kopi yang ada di ingatannya itu. Makanya kalau beda dengan Karo misalkan, kalau misalkan dengar kata Karo atau Gayo gitu kan, Bengkulu dan segala macam itu sudah bayangan kita kan sudah kopi ya. Nah tapi khusus NTB ini kayaknya masih belum, makanya kita lagi berjuangnya ini bagaimana NTB itu juga banyak kok kopinya seperti itu. Wah, ini harus ini nih Mbak, harus kontek-kontekan ke ini, ke MotoGP nih biar nanti balap MotoGP atau Superbike itu minumnya ya kopi Punik ini gitu loh Mbak. Langsung mendunia dia nanti. Sudah sebenarnya, cuman kurang ini ya, apa ya, di NTB ini kurang apa ya. Kemarin di MotoGP sendiri kita di PIP di Laksna itu juga menyajikan kopi Punik sama kopi Lombok. Jadi di Sumbawa yang mewakili Sumbawa itu adalah kopi Punik Sumbawa, kemudian untuk Pulau Lomboknya diwakili oleh kopi Lombok. Sebenarnya sudah, cuman apa ya, kita masih mencari-cari kira kekurangannya apa, medianya kah, kita sendiri kah yang kurang move atau seperti itu. Jadi memang bisa dibilang kami masih berjuang untuk memperkenalkan kopi ini baik di tingkat NTB sendiri maupun nasional, apalagi ke mancanegara itu. Kami sangat ingin seperti itu, seperti teman-teman yang lain. Kami optimis karena memang itu semua butuh waktu, jadi kami akan menjalani itu dan kita tidak akan pernah menyerah gitu kan, tidak, kami ada generasi berikutnya yang akan melanjutkan perjuangan kami seperti itu. Oke. Wah, ini terkait bagaimana, apalagi yang kurang ini ya di sini memang banyak ini ya yang senior kalau dipakaikan dengan wisata, misalnya nanti ada Bang Rudi Sembiring, terus nanti kalau tanggal 16 nanti ada Pak Rudolf dari Australia. Nah ini kalau mau dikemas lagi dengan produk yang Eco Village kalau nggak salah namanya Bang Pen ya. Ya, Eco Village dengan Pak Rudolf itu cocok ini Mbak. Ya. Saya konikkan dengan beliau.
Betul. Iya, betul. jadi benar Mas Joni, Pak ini. Jadi sebenarnya di NTB ini kan banyak event-event internasional. Jadi peluang itu terbuka lebar mulai dari tahun 2020 dan kami sangat berharap kalau dari 2000 yang lain kami belum bisa sukses mempromokan kopi dari NTB, mulai dari tahun 2022 ini dengan adanya event-event internasional kami juga ingin memulai lagi. Nah, serta dari kemarin saya sangat antusias karena diajak sini. Karena apa? Saya ingin bertanya ke teman-teman senior yang ada di sini, kopinya bisa terkenal terkenal di mana-mana, orang udah tahu kopi itu gimana caranya gitu loh. Oke. Pertanyaan itu saya simpan dulu ya Mbak ya. Iya. Nah, setelah selesai nanti semua bicara, nanti akan saya lempar lagi ke forum. Nanti Bang Rudi kah, Bang Alex kah, atau siapa aja bisa memberikan tanggapan lah terkait bagaimana dulu kopi Jumaraja misalnya. Bagaimana kok bisa sampai ke mana? Uni Emirat Arab kopinya misalnya loh ya. Iya, Misalnya betul. aja ini. Nah, nanti bisa kita lemparlah pertanyaan Mbak Wiwin ini. Oke. Oh ya Mas Joni, sebentar aja. Silakan. Iya. Jadi sambil menunggu pemateri yang lain, masih ada waktu kan ya? Boleh. Silakan Mbak. Iya. Jadi saya pernah komunikasi dengan teman-teman di daerah lain. Iya, PD dengan kopi sendiri, kemudian mempromosikan kopi sendiri itu sebenarnya sah-sah saja, cuman kualitasnya sudah menjaminkah, kemudian kuantitasnya juga sudah menjaminkah. Dari segi kuantitas, kami sedang akan memenuhi itu sebentar. Nah, kemudian dari kualitas, alhamdulillah, kami meskipun banyak yang belum tahu ya, di taraf skala nasional, kami pernah ikut, mungkin teman-teman udah duluan, dan kami baru di tahun 2020 kemarin pernah ikut kok yang namanya kontes kopi KKSI ya, KKSI, kontes kopi spesialty Indonesia. Kita pernah ikut kok Mas Joni, dan kita untuk robustanya itu juara 2 loh. Oke. Dan arabikanya itu juara 3. Dan untuk cupping skornya lumayan tinggi loh ternyata untuk kopi robusta dari Punik Sumbawa ini. Itu 86. 86, sekian. Kemudian untuk arabikanya masih ini sih 87, belum bisa 88 atau ke atasnya, cuman 86, 87 lah untuk cupping skor untuk kopi Punik Sumbawa ini. Kita pernah itu. Nah, pas kita menang itu kami makin pede nih. Wah, ternyata bisa juga ya gitu. Itu Mas. Oke, makasih Mbak. Memang ya. kopi ini kan apa ya? Dia itu nggak perlu bersaing kan ya, karena dia spesial apa adanya dimanapun dia berada. Gitu. Iya betul sekali. Ya itu sih. Ya, tinggal mengemasnya ini nanti kita tanya senior-senior yang sudah pengalaman lah. Siap. Oke. Ini saya sambil ngopi nih. Oke. Oh, siap. Ini Kila Rudi Kara-Kara sudah bergabung tadi saya lihat. Joshua Kila. Joshua. Oke. Selamat malam, Permen. Selamat malam Kila. Ini kita sudah berkumpul 25 orang ini mau mendengarkan paparan ini dari Jumaraja sebagai kepala desa ini tentang kopi Karo ini, khususnya Jumaraja. Kira-kira peluang dan tantangannya ini gimana kira-kira Kila? Coba dulu kamu paparkan dulu Kila. Ya sebetulnya begini Permen. Kalau saya kamu tanya, kan gitu. Kalau saya yang para kawan-kawan teman-teman bertanya, kami sebatas itu untuk memajukan kopi selaku kami pemerintahan yang ada di desa Jumaraja ini, ya sebetulnya bisa saya bilang kan begitu. Saya hanya menyupport orang ini dari belakang, Permen, dan semua saudara teman-teman semua gitu. Jadi di mana kekurangan dan di mana kendala dari koperasi kopi Jumaraja, di situ baru saya ikut campur. Gitu. Jadi sejauhnya apa yang bisa kami bantu selaku kami pemerintahan
Desa Jumaraja, kami berperan, tapi sebatas pengurus koperasi kopi Jumaraja masih bisa berperan dan itu tidak memerlukan kami, ya apa salahnya gitu. Tapi yang pasti semuanya kami tidak lepas tangan, Permen. Itu dulu yang bisa saya bilang kepada rekan-rekan semua. Oke, Gila. Sampai saat ini berarti yang sudah bantuan yang sudah diberikan untuk koperasi Jumaraja dalam bentuk apa yang sudah dilakukan, Gila? Oke, yang pertama kami kemarin itu membantu orang ini untuk ke Dinas Pertanian, dan apa yang bisa diambil oleh orang ini di Dinas Pertanian, itu dulu pertama, Permen. Yang kedua, pada kawan-kawan semua, kalau seandainya ada peluang dari luar, kalau ada seandainya peluang dari luar, apa yang bisa diambil oleh koperasi kopi Jumaraja, saya memperkenalkan orang ini, dan untuk urusan selanjutnya ya mereka yang teruskan, gitu pada kawan-kawan semua. Oke, artinya Desa Jumaraja, pemerintahan Jumaraja, karena kan kalau dari pemerintahan ataupun badan-badan lain akan mau terlibat dengan Jumaraja kalau dia melalui badan atau organisasi lah, Gila ya, jadi koperasi. Nah, jadi koperasi pun kalau mau masuk ke pemerintahan ya harus melalui pemerintah setempat, yaitu Desa Jumaraja. Kira-kira begitu, Gila ya? Iya, iya, kawan-kawan semua. Kalau ini, Gila, kalau ada nggak, Gila? Misalnya kan Jokowi itu kan konsep pembangunannya itu membangun dari desa nih. Ya kan? Iya. Nah, jadi membangun ini, bilang kita Jokowi ini nggak omong doang ternyata dia. Nah, jadi Betul, Permen. Jadi kan bangunlah desa itu, ini duitnya katanya kan, barulah yang kita sebut dana desa. Kira-kira untuk kopi dari dana desa ini ada nggak dialihkan juga sebagian untuk menolong koperasi ini ataupun kegiatan lain untuk menolong petani kopi kita, Gila? Di sana gimana, Gila? Iya, pasti begini, Permen. Kalau saya lebih suka mengambil mengambil bantuan untuk koperasi kopi Jumaraja itu dari APBD ataupun dari kabupaten begitu. Jadi sebatas apa yang diperlukan orang itu, kenapa mesti kita mengganggu dana desa kalau itu bisa diberikan oleh kabupaten? Begitu dia penjelasannya. Oke, artinya kalau memang dari dana Pemkab sudah bisa menolong, maka dana desa dialihkan misalnya untuk bangun jalannya ke kebun kopi, misalnya lah, Gila ya. Masih tersambungkah dengan Gila ini, Gila Budi? Oke, kelihatannya kita ada gangguan sinyal ini. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab ini. Tadi saat Mbak Wiwin menyampaikan pengalaman, ini Pak Ade ini sudah ngancungkan tangan dari tadi, pegel ini Pak. Silakan Pak Ade, apa yang mau disampaikan ini? Selamat malam rekan-rekan nih. Wah, salam kopi Indonesia. Siap. Saya berharap dan berdoa ya, seluruh petani kopi Indonesia tetap semangat ya, apapun kendala dan halangannya. Kekuatan di mana masyarakat pers bisa mengawal tadi ya, petani-petani kopi atau pelaku-pelaku kopi jadi lebih intens berkomunikasi, terus juga permasalahan-permasalahannya ditampung sama teman-teman jurnalis dan kita menyuarakan bareng-bareng. Nah ini tadi ya, tingkat kesulitan, halangan dan segala macam itu pasti ada. Tapi tadi keterbukaan informasi satu sama lain akhirnya membuka tadi ya
mungkin ruang-ruang yang terkunci atau tembok-tembok besar akhirnya mampu kita bobol, istilahnya kita terobos ya, bikin solusi-solusi ya untuk para petani khususnya kopi. Mungkin demikian moderator dari saya ya. Mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Demikian mungkin, terima kasih admin. Belum masih mute Bang Joni. Sorry. Makasih Pak Ade. Ini apa yang disampaikan Pak Ade tadi rasanya berguna juga, sangat malah untuk Mbak Wiwin ini. Nanti kontak Pak Ade ini, siapa tahu Pak Ade ini punya CSR, terus ngambil kopi dari Mbak Wiwin ini untuk promosi. Makasih Pak Ade ya. Kemudian tadi ada Pak Ihsanuddin ini, udah pegel juga tangan Pak Ihsanuddin ini. Silakan dulu Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam nih, agak telat pulang dari Temanggung kerja. Oh, monggo Mas. Kenalkan Pak, nama saya Ihsanuddin dari Magelang, Kopi Giyanti Balesari. Alhamdulillah nek kalau Ihsan dekat Gunung Sumbing Pak, perbatasan dengan Temanggung. Juga ada Gunung Giyanti Balesari. Oke. Ini alhamdulillah Ihsan 2018 mengembangkan kopi inovasi desa Pak, produk unggulan desa. Alhamdulillah tahun 2019 ikut Musdus, ikut Musres, alhamdulillah difasilitasi ADD itu 35 juta Pak, membuat beli alat roasting sama manual brew itu, kaping-kaping itu, alhamdulillah. Nah, ini Ihsan mau tanya Pak tentang gimana sih caranya itu apa biar menambah apa ya bibit kopi Pak. Siapa tahu bisa ngasih solusi Pak, terutama biar menambah varietas kopi Pak, khususnya di desa Ihsan, terutama dekat perhutani dan juga hutan rakyat, biar bisa berkembang lebih cepat gitu Pak dari hulunya. Oke, pertanyaannya gimana cara supaya bibitnya bisa banyak gitu ya, Pak ya? Alhamdulillah kalau desa sama dinas sudah didampingi dari dinas perindustrian Pak, alhamdulillah lewat DAK, alhamdulillah udah proses, tinggal berjalan, tinggal kolaborasi gitu Pak. Oke. Ini oke, makasih Pak Ihsanuddin dari Magelang tadi ya. Indusari Pak, Gunung Sumbing. Itu berapa DPL itu Mas kopinya? Nek kalau Gunung Sumbing itu tanam kopi sekitar 1.400 mdpl. Kemarin tuh ya tahun 2017 sama Pak Ganjar tuh 200.000 Pak, alhamdulillah Pak, 200.000 pohon kopi Arabica varietas Sigara Rotan, Bourbon sama itu Ateng Pak. Nah ini tadi dari Ateng juga ada tadi nih. Ateng, tapi belum single varietas Pak, alhamdulillah. Udah panen banyak Pak sekarang yang Arabica, tapi ini Robusta alhamdulillah di wilayah perhutani Pak, kurang lebih kalau desa Ihsan kurang lebih 25 hektar itu yang baru dikembangkan gitu Pak, perhutani. Oke. Tapi yang hutan rakyat baru proses Pak, alhamdulillah 5 tahun itu belum merata. Siapa tahu nanti ada teman-teman bisa ngasih solusi, apalagi ada bibit Pak, lagi cari biji atau gemblon gitu Pak. Siap. Minta bimbingannya juga, arahannya Pak, terutama biar menambah itu varietas kopi yang ada di Balesari. Oke, siap Mas. Berarti Arabica ya arahnya ya. Nah ini sama Robusta juga. Sama Robusta. Robusta bisa di 1.400 DPL ya? Nek yang tadi itu Gunung Sumbing Arabica Pak, tapi Ihsan juga ada perhutani ketinggiannya itu 700. Iya, kalau 700 ya Robusta. Ya, Gunung Giyanti juga ada Pak.
siapa tahu nanti teman-teman bisa membimbing Iksan, bisa apa ya Pak, kolaborasi Pak. Ya Mas, di beberapa pertemuan sebelumnya itu ada Prof. Surip namanya. Nah, ada Prof. Surip. Nah, tadi Mas bilang kan Sigara Rutang. Nah, Ya, kalau Pak. dikatakan Prof. Surip itu, Sigara Rutang itu paten Mas. Pada waktunya katanya tapi. Nah, Sigara Rutang itu paten sekali pada waktunya. Ibaratnya Alma-Albar yang dulu sangat terkenal rock and roll-nya. Sekarang nggak lagi gitu loh Mas. Makanya nanti Siap-siap, mungkin mungkin nanti Bang Adven kita pada waktu itu kami Koperasi Kerja Kita Karo adalah lembaga yang ditunjuk sebagai intermediasi dalam mendistribusikan dana bantuan Kadin Korea melalui GBC Jakarta yang dikoordinir oleh Kementerian Koperasi Jakarta. Jadi waktu itu kami datang bersama Kementerian Koperasi dan GBC Jakarta berkunjung ke Jemaraja. Dan kami sudah beramah tamah dengan pengurus koperasi kopi Jemaraja. Nah, sedikit juga tentang gambaran program kami sebagai koperasi Jemaraja. Koperasi K3 disingkatnya, Koperasi Jasa Kita Karo, Kerja Kita Karo. Jadi koperasi ini mengelola namanya Rumah Kopi Karo. Rumah Kopi Karo ini memang baru juga dibentuk, baru sekitar 2 tahun. Tetapi karena pandemi kemarin memang banyak hal yang harus kita reschedule, artinya dijadwalkan ulang, sehingga belum terlalu banyak yang diraih dalam misi program Rumah Kopi Karo. Sekedar gambaran, Rumah Kopi Karo tidak mengelola pertanian kopi, tetapi hendak bermitra dengan petani pelaku processing kopi karo di dalam memasarkan kopi karo, tentu termasuk kopi Jemaraja. Nah, dalam kaitan itu memang kami ada ujung tombak. Ujung tombaknya adalah semacam rumah kopi karo yang difasilitasi dengan roastery di Jakarta. Ada kopi shop dan menggunakan digital marketing, khususnya berbagai platform marketplace yang ada, maupun membangun marketplace yang sementara sedang dibangun. Itulah sekitar gambaran Koperasi Kerja Kita Karo yang disingkat dengan Koperasi K3. Bapak Ibu, teman-teman semua, peserta dan pembicara, kami kebetulan juga kemarin mengikuti dalam rangka Hari Kopi Internasional, ada seminar yang dilakukan. Ada substansi yang saya lihat, kaitan antara kuantitas, kualitas dalam kaitan dengan akses pasar yang stabil. Artinya apa? Bahwa kalau dari sisi kualitas, katakanlah citra rasa kopi Indonesia, di mana kopi Jemaraja ada di dalam, maka sebetulnya tidak diragukan citra rasa yang spesifik, kualitas yang baik. Nah, jadi persoalannya di mana? Persoalannya bagaimana meningkatkan akses pasar dengan stabilitas harga yang baik, yang cukup bagus, sehingga dengan demikian petani bisa meraih keuntungan dan meningkatkan kesejahteraannya. Masalahnya di situ. Nah, jadi kalau kita lihat lebih jauh, maka sebetulnya persoalannya ada di hilir dan hulu yang selalu melingkar. Hulu
adalah produktivitas petani, dan hilir bagaimana dikenal dengan metode promosi yang baik, sehingga buyer dapat membeli secara berkelanjutan dengan harga yang baik. Di situ dia peran koperasi, baik koperasi Jumaraja maupun koperasi K3. Bagaimana kita berkolaborasi, bersinergi, sehingga petani-petani kita tidak diombang-ambing, apalagi diragukan akan masa depan komoditi kopi. Itu intinya. Sehingga dengan demikian nanti kontribusi kopi Karo, salah satunya Jumaraja yang handal saya kira di Karo, harus leader di dalam menggerakkan petani kopi. Tidak hanya di Jumaraja, tetapi juga di daerah Karo secara umum. Nah, tadi memang Pak Budiman ya, Pak Budiman Sembiring sudah menyinggung betapa petani kita merasa belum memberikan jaminan. Sangat lumrah, sangat alamiah. Karena dengan jumlah lahan yang ditanami, dengan perolehan profit yang diperoleh oleh petani, ya dalam kata masih hanya bisa menambah-nambah uang belanja. Semestinya ya sebuah opsi alternatif diandalkan oleh petani. Artinya apa? Ya dengan 1000 batang kopi itu mestinya sudah bisa mensejahterakan atau menyekolahkan anak. Nah, itu hanya mungkin dengan perhitungan produktivitas yang cukup optimal. Kalau 1000 kopi, tapi hasilnya hanya ya seminggu misalnya di dalam musim panen hanya 50 kilo, dengan harga bagus pun tentu belum terakap, belum nendang kalau bahasa Melayunya. Sehingga petani merasa, apakah memang ini iya sebagai sebuah satu komoditi yang harus kami gumuli. Nah, oleh karena itu terpulang kembali ke teknik budidaya yang saya kira sebetulnya petani Karo umumnya memiliki kemampuan teknik budidaya yang baik. Tetapi persoalannya bagaimana itu ditingkatkan, bagaimana ada kecakapan untuk mengatasi faktor-faktor hama dan seterusnya yang mengurangi produktivitas kopinya itu. Nah, itu tentu panjang lebar bisa kita bahas, tetapi sebetulnya petani kita harus intinya diberdayakan, intinya harus ada sinergi antara kelompok tani, sehingga kecakapan itu bisa menggerakkan produktivitas kopi Karo. Nah, jadi dengan demikian sebetulnya peran koperasi saya kira lebih banyak di situ dulu. Huluin. Nah, kalau hilir ini memang ya kita harus memanfaatkan sarana-sarana pemerintah dalam mempromosikan kopi Indonesia, maupun akses kita langsung secara kelembagaan dengan pihak-pihak buyer luar maupun dalam negeri. Nah, kerap kali aku lihat ya, memang saya tidak terlalu sering ke Tanah Karo, tapi saya mencermati harga komoditi kopi di di Jakarta. Belum masuk listing harga dan produksi kopi Karo dengan berbagai varian prosesi. Jadi setiap kali kalau begitu halnya, katakanlah buyer, pembeli dalam negeri, masih bertanya-tanya, kemana kami harus mencari kopi Karo? Kalau memang ada, tentu harus ada informasi yang cukup mendahului itu, sehingga dia bisa berketetapan hati akan mendapatkan kopi kalau dia datang ke Tanah Karo. Nah, oleh karena itu memang sinergisitas antara produksi, produsen, processing kopi
Ini harus kita coba petakan bersama-sama. Sebetulnya realnya luas lahan itu berapa, bila perlu pokoknya batang kopinya berapa, kemudian produksi rata-rata per tahun, per bulan, ketersediaan stok di setiap bulannya yang tersedia di Jumaraja dan di Tanah Karo berapa, sehingga buyer akan datang. Nah, tadi sedikit saya singgung bagaimana jumlah batang. Story itu penting. Di ketinggian mana semua kopi ini dipetik dan bagaimana budidayanya dilakukan, itu sangat memberikan informasi tambahan bagi pembeli. Nah, sedikit informasi terakhir, saya sudah berkunjung ke Kementerian Perdagangan. Dia ada program INA Ekspor. Ini terbuka. Saya kira saya juga cermati kopi-kopi mana saja daerah Indonesia yang sudah memanfaatkan itu. Dan ternyata kopi Gayo memang sudah masuk di INA Ekspor. INA Ekspor itu apa? Adalah program pemerintah Republik Indonesia yang memfasilitasi informasi ketersediaan kopi dengan masing-masing spesifikasinya, baik dari indikasi geografis maupun prosesingnya yang disediakan di Kementerian Perdagangan. Secara bergilir regional diundanglah atasi perdagangan dan dubesnya, misalnya region Eropa, diundang oleh kementerian untuk datang melihat semua produk-produk itu termasuk kopi. Nah, saya berkerinduan bahwa kita perlu kerjasama. Khususnya Jumaraja yang saya lihat cukup maju dan leader dalam perkopian Karo, untuk kita sama-sama mengisi data ini. Mengisi sampelnya di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian, paling tidak diawali dulu dengan spek kopi Jumaraja, kita displaykan di Kementerian Perdagangan, sehingga dengan demikian ditambah informasi-informasi kita melalui sosial media, ditambah dengan korespondensi melalui email dan seterusnya kepada potensial buyer yang akan membeli itu, saya yakin itu akan besar manfaat. Saya yakin itu besar. Itu yang saya kira agenda yang bisa kita jadikan di hulu, di hilir. Dengan hulu terus kita temani petani, dampingi petani, sehingga produktivitasnya per batang kopi itu bisa ditingkatkan. Jadi jangan kita bergerak lagi luas lahan. Seperti luas lahan 1 hektar sekian. Gitu. Ternyata saya cermati dengan teknik budidaya tanaman pagar pola Brasil itu, dengan lahan yang lebih kecil, batang kopinya lebih banyak, produktivitasnya bisa lebih tinggi. Gitu. Kalau Brazil katanya sudah bisa, mungkin juga dilebih-lebihkan, ada 10 ton per hektar. Indonesia katanya belum mencapai 2 ton per hektar. Ini satu pertanyaan kita yang besar. Di mana salahnya? Nah, kemudian kembali kepada kaitan dengan pasar. Ketersediaan secara masif dengan indikasi langsung aja yang ke baik. pertanyaannya, Pak. Kita masih ada pembicara yang lain. Dimohon ke pertanyaan. Maka itu akan menjadi potensi buyer kita. Oke, Bu Jur, terima kasih ya. Bujur Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi poin dari Pak Basal tadi kan barusan adalah koperasi itu ibaratnya bisa menjembatani lah hulu dan hilirnya gitu ya. Walaupun banyak PR yang masih harus kita kerjakan. Tapi untuk Mbak Wiwin lagi tadi itu ada INA Ekspor katanya tadi Mbak, mungkin bisa di googling nanti ataupun nanti kita pun coba carikan informasi tentang INA Ekspor ini karena ini terkait juga tadi untuk pemasaran kopi ya. Iya, khususnya ekspor.
Tapi kita dengar dulu pembicara yang lain yang penting-penting juga saya kira. Ya. Siapa? Nanti kalau itu kan saya tidak orang lain lah. Saya Ya. juga sudah datang ke Jumaraja dan membawa bantuan itu. 100 juta waktu itu untuk operasi Jumaraja. Ya, bujur. Bujur Pak, bujur. Baik, ada pertanyaan lagi. Tadi Pak Budiman Sembiring masih ada ya? Bang Budiman masih ada lah. Budiman. Kemudian siapa tadi Pak Budi Kades Jumaraja juga masih bersama kita, Mbak Wiwin. Dan sebelum kita diskusi yang lain, ini Sekretariat Skopi juga ini pendamping di Koperasi Jumaraja juga saya rasa ini, dan pendamping di banyak koperasi ataupun badan pertanian farming kopi. Ini Mas Imam kelihatannya ya, Skopi Sekretariat ini ya. Nah ini kelihatannya masih sibuk ini. Baik, ini Pak Ade tangannya masih di atas. Gimana Pak? Silakan. Izin nih, mau bertanya nih. Oke, Nih, silakan. jadi udah hampir 5 tahun saya coba mengikuti tentang perkopian. Karena hobi ngopi, Pak. Jadi saya melihat ya permasalahan di Indonesia itu klasik, Pak. Kenapa saya bilang? Pertama, petani sendiri ya sebetulnya sudah sangat luar biasa ya pengalamannya dan segala macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara jalur distribusi, ya ini kan memang permasalahannya ada di tengah nih Pak. Menurut saya ya, permasalahan terbesar ada di tengah, sehingga harga kopi dan segala macam itu dipengaruhi dengan, boleh dikatakan tadi saya bilang calo online. Itu harga dipengaruhi tuh, di markup tuh sama si mediator ini. Nah itu permasalahan kedua. Permasalahan ketiga, saya melihat gitu ya, konsumen, kedekatan konsumen dengan produk kopinya sendiri. Nah ini 3 permasalahan yang saya rangkum ya. Dari 350 warung kopi yang saya datengin gitu ya, kafe maupun warung-warung kecil. Nah intinya saya sebagai jurnalis meringkas ya. Yang pertama ya, ternyata informasi profil petani, ya informasi profil petani tidak pernah serius dikerjakan oleh petani ataupun masyarakat wilayahnya. Kenapa ini penting? Saya bilang ini adalah nanti jurusannya adalah ke distribusi. Memotong jalur distribusi, memotong si calo-calo online ini perlu, Pak. Ya bersyukur dengan adanya digital ya, dengan adanya digitalisasi, ini kan para produsen bisa langsung berhubungan dengan petani. Jadi tidak ada lagi orang tengah. Kalau instruksi presiden kan jelas tuh ya. Instruksi juga Kementerian Pertanian dan segala macam juga jelas menurut Ade dari regulasinya. Jadi tinggal memang tadi ya, pada saat profil petaninya ini kuat Pak, dibuat secara tertulis, dibuat secara visual, video, wah itu menurut Ade keren. Mungkin pemasarannya petani bisa langsung ke luar negeri tanpa harus ada mediator. Karena memang jalur digitalisasi ini ya alhamdulillah ya, ada satu petani di Banyuwangi, produknya dia produksi langsung dipasarkan Pak ke Belanda. Ini gara-gara online ya Pak, gara-gara media ya. Karena dia mengemas profilnya dengan baik,
menginformasikannya dengan baik, terintegrasi dengan digital. Ini anak muda loh, Pak. Oke. Berarti Nah, ini maksudnya mengemas produk tani itu dengan digital gitulah kira-kira Pak ya. Jadi ya, itu bisa. intinya profilnya Pak, profil petaninya Pak. Oke. Nah itu penting banget itu menurut saya ya. Kedua memang kreativitas mengolah petani jangan hanya berharap dari pertanian kopinya saja. Tapi bagaimana ekonomi kreatif ya, seperti sektor edukasi, wisata edukasi itu bisa menjadi nilai tambah, Pak. Menurut saya ya. Baik. Karena pedagang, Pak, saya suka jalan-jalan. Jadi perjalanan saya itu saya jual jadi tour and travel, Pak. Siap. Ke warung-warung kopi saya ajak backpacker, saya ajak pengusaha untuk ngobrol di warung kopi. Saya cas, Pak. Oke. Baik. Nah, ini sebetulnya sektor wisata edukasi atau agrobisnis ya. Mungkin di bidang perkopian ini harus dibangun. Bagaimana caranya dikembalikan lagi, Pak. Kalau berharap sama yang lain, menurut Ade, omong kosong lah. Jangan berharap dengan yang lain. Bukan saya putus asa, Pak. Saya aktivis, Pak. Aktivis lingkungan, Pak. Baik. Saya menganjurkan langsung ke pertanyaannya, Bang Ade. Sorry, Bang. Bukan. Pertanyaannya satu, Pak. Adakah orang media yang peduli dengan pertanian di daerah masing-masing? Karena itu penting. Oke. Dia yang akan membangun profil petaninya dan. Baik, Bang Ade. Jadi pertanyaannya tadi sudah kita tangkap bahwa media di daerah masing-masing itu penting untuk mempublikasikan lah, tidak hanya produk, tapi juga petani. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Barangkali ada yang mau sharing atau bertanya. Tadi kalau dari Bang Budiman tadi sudah disampaikan mengenai potensi dan kendala di Kutarayat. Kalau saat di Kutarayat tadi katanya itu kopi masih tanam mandiri tadi. Jadi kalau ini Bang Budiman di sana itu gimana ya? Ini aku ada pengalaman di kampung, tapi ini kentang ya. Tapi bisa jadi nanti bisa kita konekkan ini. Jadi selama ini di kampung itu bibit kentang itu sulit sekali. Entah udah generasi keberapa, akhirnya ditanam buahnya kecil. Banyak sih, tapi kecil. Akhirnya kan nggak bisa dijual gitu. Nah, solusinya apa? Jadi ada saat ini gereja mengajukan ke paroki ke keuskupan. Nah, kenapa kok begitu? Karena si penangkar bibit ini hanya mau melayani instansi. Nah, kalau di Jumaraja udah ada koperasi kopi Jumaraja ya, mungkin pagi sama siang. Sore nggak mungkin dia habis sampai 3 piring. Jadi kalau saya lihat itu apalagi dia misalnya pupuknya yang urea atau ZA itu kan cepat tercuci dan bisa menguap. Jadi nggak mungkin bertahan di tanah selama 6 bulan. Jadi lebih bagus bagi kalau yang saya coba per 6 bulan itu 1 on saja misalnya. Itu perbandingannya mungkin bukan harus 1 kilo ya. Tapi seandainya tadi setengah kilo per 6 bulan berarti 1 kilo setahun. Bisa kita bikin itu hanya 6 on, tapi dia dikasih setiap 2 bulan sekali. Itu pemukulan yang sudah saya coba. Begitu, Bang. Oke, makasih. Ada yang tertinggal kira-kira Bang Alek karena suaranya terputus-putus tadi, Bang. Ini Bang, yang jumlah cabang yang baik setiap pohon kopinya, Bang. Langsung kamu jawab, Bang. Jumlah cabang setiap pohon, si Mantapna. Saya kira itu tidak bisa saya, kalau tanaman dia muda itu tidak ada patokan. Tidak ada patokan. Yang saya coba sekarang saya laksanakan di lapangan dan saya lihat, kalau dia cabangnya itu jangan sampai saling tindih menindih. Artinya usahakan kalau cabangnya misalnya rapat itu saling menaungi, bisa dibuang satu. Karena kan kita lihat di lapangan bunga kopi yang mekar
Apabila tidak kena panas matahari, itu bisa tidak jadi buah, tapi cuma jadi cabang yang namanya kuping tikus. Itu daun dalam itu banyak daun-daun atau cabang-cabang kecil sekali yang daunnya cuma 2. Jadi memang ada semacam yang sering kita utarakan juga, saya utarakan di luar ya. Bukan jumlah cabang menentukan jumlah buah. Tapi tanpa cabang itu kan nggak akan berbuah, karena kopi kan hanya di cabang dia berbuah. Begitu. Mungkin nanti suatu saat kita bisa diskusi atau bagaimana caranya. Kan saya juga punya materi pelatihan yang mungkin hampir 100 halaman yang selama ini saya kemana-mana pelatihan dipanggil, itu saya paparkan. Itu memang sudah ada materinya, dan saya, karena saya bukan guru, menerangkan di depan kelas seperti ini saya agak susah. Tapi kalau dipraktek dengan mungkin lebih gampang begitu, Pak. Bukan guru tapi master tuh, Pak. Terima kasih, Pak. Joni masih imut. Bang Joni juga. Mereka bikin event nggak? Punya event nggak? Ternyata tidak. Jadi ini Bang Adven 2023 saya juga mau launching kalender event pariwisata 2023. Dan ini akan di-launching di akhir November atau Desember. Saya pengen sekali sebenarnya ada satu event yang berhubungan dengan kopi. Entah itu internasional, kalau tidak mampu, ya lah gitu ya. Ada event kopi Karo yang startup nasional di Karo. Saya siap dorong dari sektor pariwisatanya. Nah, jadi mohon maaf, saya juga pengen nanti Bang Adven, kalau bisa, ini kepanitiaan Festival Kopi Jumaraja kah? Atau Festival Kopi Karo yang mau kita buat di Oktober ya? Bang Adven ya? Iya Bang. Izin Bang. Ya, iya Bang. Di Oktober, di tanggal berapa Bang Adven? Maksud saya tanggal gini. 29 Oktober Bang. 29 Oktober ya. Sudah terbentuk panitianya Bang Budi, mitra saya dari Jumaraja ini udah terbentuk belum? Panitia Impal sudah Kebudi, terbentuk, mana Bang. Impal Kebudi? Maksud saya gini Bang Adven dan Impal Kebudi, kalau memang sudah ada kepanitiaannya, boleh dong sekali datang ke kantor kami, mungkin dengan Pak Budiman, dengan siapa-siapa, apa yang mau bisa dan dikolaborasikan dengan kami gitu. Tidak tertutup kemungkinan saya sekecil apapun akan bisa saya support selama event ini bisa menghadirkan orang luar Karo yang datang ke Karo, menikmati Karo sambil menghabiskan uangnya di Karo begitu. Jadi ya itu bagian dari pariwisata. Memang kelihatan seperti itu. Bahasa pasarannya bagaimana uang orang Karo kita porotin di Karo sehingga pulang tinggal buat dompet, kan seperti itu. Sehingga multiplier ekonomi bagi masyarakat Karo nyata. Jadi maksud saya, nggak apa-apa, nanti 29 Oktober, ini sudah terbentuk panitia Bang Adven, Bang Joni. Sudah Bang, menurut informasi terakhir, kita sudah terbentuk dan proposal sudah berjalan. Kalau tidak salah, itu hari Selasa, tim di lapangan Kawan Jahe, Brastagi akan bertemu dengan Bang itu hari Selasa Bang. Terima kasih. Boleh. Nah, nanti itu masuk saya, kebetulan Bang Adven dan semua rekan-rekan, saya sifatnya untuk memperbanyak event, saya perbanyak pendukungan. Jadi misalnya nanti kan paling tidak Festival Kopi Jumaraja, saya bantu spanduk, entah berapa biji, saya bantu, butuh nggak konsumsi, boleh saya bantu konsumsi, entah 100 kotak, 200 kotak, gitu. Apalagi, gitu. Jadi itu bagian dari pariwisata. Jadi pariwisata itu semuanya bisa bikin jadi event. Bahasa Karona Pak Budiman, adilit pelomba sud-sud, labodali, gelah peserta na Norwegia nari, Spanyol nari, Bang Adven. Kira-kira seperti itu. Itulah kerjaan kami di pariwisata. Jadi saya akan support. Dan itu komitmen saya karena ya itu tadi bagaimana orang luar datang, nginap, menghabiskan uang. Tetapi jangan pula orang Jumaraja yang kita habiskan uangnya. Nah, nanti bisa digolok kita sama Bang Budi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa pada saat Festival Kopi Jumaraja, ya paling tidak ya orang-orang luar Karo lah kalau yang datang. Atau kalau bisa
Bang Adpen ya suruh datang orang Spanyol atau orang Amerika Latin semua gitu ya. Saya akan support, pasti Bang. Jadi mungkin itu aja dari saya. Dan juga saya tunggu itu Pak Budi, Pak Kades yang ganteng itu, apa yang mau kita buat Karo 2023? Katanya saya dengar sudah ada sanggar di Jumaraja. Ayo kita besarin, maksud saya. Mumpung saya masih diberikan kesempatan negara ini untuk berbuat untuk Karo, kalau enggak nanti udah diberhentikan, nggak bisa lagi Pak Budiman ya kan? Jadi itu aja, makasih buat Bang Adpen, buat Bang Joni dan semua rekan-rekan, dan salam kenal juga untuk mitra-mitra kopi se-Indonesia. Silakan datang ke Karo. Karo adalah dataran tinggi yang luar biasa, ada danau, ada gunung, sejuk. Kami mengundang melalui pemerintah Kabupaten Karo. Oh ya maaf, saya saat ini sebagai Dinas Pariwisata Pak, makanya saya undang seluruh rekan-rekan Zoom meeting ini. Terima kasih, menjua-jua.